Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sederhana seperti Rasulullah adalah impian setiap muslim. Tetapi bisakah kita benar-benar mencapainya? Kisah ini akan membawa kita menyelami perjalanan Gus Ikdam dalam mencari makna kesederhanaan, keikhlasan, dan keteguhan hati di tengah godaan dunia. Melalui bimbingan Gus Jafar, ia belajar bahwa kesederhanaan bukan sekadar meninggalkan harta, tetapi bagaimana menjaga hati agar tetap bersih dan hanya berharap kepada Allah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Gus Ikdam duduk termenung di dalam mobil yang melaju menuju Pasuruan. Pandangannya menerawang keluar jendela, menyaksikan sawah dan perkampungan yang dilewati. Di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Meski namanya semakin dikenal dan dakwahnya diterima oleh banyak orang, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Popularitas dan keberhasilan yang ia raih tidak serta-merta membuat hatinya tenang. Di sepanjang perjalanan, ia merenungkan kehidupannya. Sebagai seorang dai, ia sering menyampaikan ceramah tentang kehidupan Rasulullah yang sederhana, tetapi di dalam dirinya sendiri, ia merasa masih jauh dari apa yang ia ajarkan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia benar-benar mengamalkan apa yang ia sampaikan kepada orang lain? Ataukah ia hanya berbicara tanpa benar-benar merasakan esensinya? Setibanya di pesantren Gus Jafar, Gus Ikdam melihat bangunan sederhana yang jauh dari kesan mewah. Tidak ada pagar tinggi atau gerbang megah. Hanya rumah kayu yang asri dengan halaman luas, tempat santri-santri duduk melingkar, mengaji dengan penuh ketenangan. Pemandangan ini membuat hatinya bergetar. Ia merasa telah menemukan tempat yang selama ini ia cari. Seorang santri menghampirinya dengan senyum ramah. "Silakan masuk, Gus. Kiai sudah menunggu," katanya sopan. Gus Ikdam mengangguk dan melangkah masuk. Gus Ikdam menyalami tangan Gus Jafar dengan penuh takzim. "Assalamualaikum, Gus," sapanya. Gus Jafar tersenyum lembut dan menjawab, "Waalaikumsalam. Apa yang membuat sampean datang jauh-jauh ke sini?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi langsung menusuk ke dalam hatinya. Gus Ikdam menarik napas dalam, berusaha merangkai kata-kata untuk mengungkapkan kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Malam itu, di serambi pesantren yang sederhana, Gus Ikdam siap mendengar dan belajar. Ia berharap, dari pertemuan ini, ia bisa menemukan jawaban tentang makna hidup sederhana yang sesungguhnya. Gus Ikdam duduk bersila di hadapan Gus Jafar, sementara suasana pesantren dipenuhi dengan ketenangan. Angin malam bertiup lembut, membawa suara santri-santri yang tengah mengaji di kejauhan. Cahaya lampu minyak yang temaram menerangi wajah teduh Gus Jafar, yang menatap Gus Ikdam dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Tidak ada kemewahan di tempat ini, hanya kehangatan yang begitu menenangkan. Gus Ikdam merasa seperti kembali ke masa kecilnya, saat belajar mengaji di pesantren bersama para santri lainnya. Kesederhanaan tempat ini mengingatkannya pada ajaran para ulama dahulu, yang hidup tanpa bermegah-megahan. Ia menghela napas panjang, berusaha meredakan kegelisahan yang sejak lama ia pendam. Hari ini, ia datang bukan untuk memberi nasihat, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang terus mengganggu hatinya. Setelah beberapa saat hening, Gus Jafar akhirnya membuka pembicaraan. "Gus Ikdam, apa yang membuat sampean datang jauh-jauh ke sini?" tanyanya dengan suara lembut. Pertanyaan itu sederhana, tetapi terasa begitu dalam. Gus Ikdam menatap Gus Jafar, lalu menjawab dengan lirih, "Saya merasa ada yang hilang dalam diri saya, Gus. Saya berdakwah, saya berbicara tentang agama, tapi hati saya merasa belum benar-benar tenang." Gus Jafar tersenyum, lalu mengangguk pelan. Hati yang gelisah adalah tanda bahwa Allah masih sayang. Jika kita merasa cukup dengan ilmu dan amal kita, justru disitulah bahaya. Tapi kalau kita masih merasa ada yang kurang, itu pertanda kita harus terus mencari jalan yang lebih dekat dengannya. Kata-kata itu seketika menyentuh hati Gus Ikdam. Ia menyadari bahwa kegelisahannya bukan sesuatu yang buruk, melainkan tanda bahwa Allah masih membuka jalan baginya untuk belajar lebih dalam. Setelah beberapa saat, Gus Jafar melanjutkan, "Gus, sampean tahu bagaimana Rasulullah hidup? Beliau adalah manusia paling mulia, tapi kehidupannya begitu sederhana. Tidurnya di atas pelepah kurma, makanannya kurma dan air, pakaiannya penuh tambalan. Kalau beliau mau, dunia bisa beliau genggam, tapi beliau memilih zuhud. Itu karena dunia ini bukan tujuan." Gus Ikdam terdiam,
merenungkan setiap kata yang keluar dari lisan ulama di hadapannya. Gus Jafar lalu menunjuk ke langit yang gelap dengan bintang-bintang berkelap-kelip. Hidup ini seperti langit malam. Gus, kita sering sibuk mengejar cahaya yang berkilauan, padahal kegelapan itulah yang membuat kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tapi berarti hati kita tidak terikat pada dunia. Gus Ikdam menelan ludah. Ia merasa seolah sedang bercermin, melihat bagaimana selama ini dirinya masih terikat oleh hal-hal duniawi. Malam semakin larut, tapi Gus Ikdam tidak ingin percakapan ini berakhir. Ia merasa ada banyak hal yang masih ingin ia dengar dan pahami. Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit mendengar. Kini, ia ingin mendengar lebih banyak, menyerap setiap hikmah yang disampaikan oleh Gus Jafar. Dengan suara lirih, Gus Ikdam akhirnya berkata, "Gus, ajarkan saya bagaimana hidup sederhana seperti Rasulullah. Saya ingin memahami lebih dalam, agar hati saya bisa benar-benar tenang." Gus Jafar tersenyum lebar, lalu berkata, "Insya Allah, Gus, kita mulai dengan memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang cukup untuk membawa kita selamat ke akhirat." Dan di malam itu, perjalanan Gus Ikdam untuk memahami makna kesederhanaan baru saja dimulai. Gus Jafar menatap Gus Ikdam dengan sorot mata yang teduh. Ia menyadari bahwa tamunya ini bukan sekadar datang untuk berbincang, tetapi benar-benar ingin mencari pemahaman yang lebih dalam. Dengan suara lembut, ia mulai bercerita. "Gus, kalau kita ingin memahami hidup sederhana, kita harus melihat Rasulullah sebagai teladan. Beliau memiliki segala kesempatan untuk hidup mewah, tapi justru memilih kesederhanaan sebagai jalan hidupnya." Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian. Gus Jafar melanjutkan, "Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, sementara para raja tidur di atas kasur empuk. Beliau hanya makan kurma danir, sementara orang-orang kaya menikmati makanan yang lezat." Ketika Umar bin Khattab melihat keadaan Rasulullah yang tidur di atas tikar hingga membekas di tubuhnya, Umar menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar tidur di atas kasur emas, sedangkan engkau seperti ini." Tapi apa jawaban Rasulullah? "Dunia untuk mereka, akhirat untuk kita." Kisah itu membuat hati Gus Ikdam bergetar. Ia membayangkan bagaimana seorang pemimpin umat, manusia paling mulia, justru hidup dalam keadaan seperti itu. Padahal, jika beliau menginginkan, para sahabat pasti rela memberikan segala yang terbaik untuknya. Tapi tidak. Rasulullah memilih hidup dengan sederhana, karena ia tidak ingin hatinya terikat pada dunia. Gus Jafar tersenyum tipis, lalu berkata, "Gus, coba kita pikirkan. Jika dunia ini berharga di sisi Allah, tentu Rasulullah akan diberi kemewahan. Tapi dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan akhirat. Rasulullah mengajarkan bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan apa yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah." Gus Ikdam mengangguk pelan. Selama ini, ia merasa bahwa ia sudah cukup zuhud, tetapi mendengar kisah Rasulullah, ia sadar bahwa hatinya masih sering menginginkan sesuatu yang lebih. Ia masih menikmati pujian, masih merasa bangga ketika orang-orang menghormatinya. Ia bertanya dalam hati, apakah selama ini ia benar-benar menjalani hidup sederhana, atau hanya sebatas dalam ucapan? Melihat Gus Ikdam terdiam, Gus Jafar melanjutkan, "Kesederhanaan bukan hanya soal harta, Gus, tapi juga soal hati. Rasulullah tidak hanya sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam sikap. Beliau tidak pernah sombong, tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, dan selalu rendah hati. Bahkan, ketika seseorang datang dengan gemetar karena segan kepadanya, beliau berkata, 'Tenanglah, aku hanyalah anak dari seorang wanita yang biasa makan daging kering.'" Mendengar itu, Gus Ikdam tersenyum pahit. Ia ingat bagaimana orang-orang terkadang memujanya, mencium tangannya, dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Ia pun sering merasa bangga dalam hati, meski tidak pernah ia tunjukkan. Tapi Rasulullah, beliau justru merendahkan diri, mengingatkan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Gus Jafar menatap Gus Ikdam dalam-dalam. "Gus, kalau kita ingin hidup seperti Rasulullah, kita harus mulai dari hati. Jangan biarkan dunia menipu kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita hidup sederhana, kita akan lebih mudah fokus pada tujuan akhir kita, yaitu akhirat."
Gus Ikdam menarik napas panjang. Ia merasa seperti baru tersadar dari tidur panjang. Kesederhanaan bukan hanya soal cara hidup, tapi juga cara berpikir dan merasakan. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mulai menjalani hidup dengan lebih ikhlas, lebih bersahaja, dan lebih dekat kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Gus Ikdam duduk bersila di serambi pesantren, merenungkan setiap nasihat yang telah disampaikan oleh Gus Jafar. Malam semakin larut, namun pikirannya justru semakin jernih. Ia menyadari satu hal, manusia biasa seperti dirinya tidak akan pernah bisa sepenuhnya meniru Rasulullah. Namun, itu bukan alasan untuk tidak berusaha mengikuti jejaknya. Gus Jafar, yang melihat kegelisahan di wajah Gus Ikdam, tersenyum dan berkata, "Gus, kita memang tidak akan bisa seperti Rasulullah, tapi Allah tidak menuntut kita untuk menjadi seperti beliau. Allah hanya meminta kita untuk berusaha meneladaninya sebisa mungkin. Rasulullah adalah peta, dan kita adalah musafir yang mengikuti petunjuknya." Kata-kata itu terasa begitu dalam di hati Gus Ikdam. Dengan suara lembut, Gus Jafar melanjutkan, "Tidak semua sahabat Rasulullah memiliki kehidupan seperti beliau. Ada yang miskin seperti Abu Hurairah, ada yang kaya seperti Utsman bin Affan. Tapi apa yang membuat mereka tetap dekat dengan Rasulullah? Karena mereka berusaha meneladani beliau, baik dalam kesederhanaan, keikhlasan, maupun kebaikan hati." Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa kesederhanaan bukan berarti harus miskin atau hidup tanpa apa-apa, tetapi lebih kepada bagaimana hati tidak terikat oleh dunia. Kita bisa memiliki harta, tapi jangan biarkan harta memiliki kita, lanjut Gus Jafar. Rasulullah tidak melarang kita untuk sukses, tidak melarang kita untuk memiliki sesuatu. Yang dilarang adalah ketika kita menjadi budak dunia, ketika hati kita lebih mencintai dunia dibanding akhirat. Gus Ikdam merasa tersentak. Ia mulai menelaah kehidupannya sendiri. Apakah selama ini ia benar-benar zuhud, atau hanya sekadar tampak sederhana di hadapan orang lain? Suasana pesantren yang hening membuat hati Gus Ikdam semakin mudah menerima nasihat. Ia kemudian bertanya dengan suara pelan, "Gus, bagaimana cara kita agar tetap berada di jalan kesederhanaan tanpa terpengaruh oleh kemewahan dunia?" Gus Jafar tersenyum, lalu menjawab, "Kuncinya ada pada rasa syukur dan qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita selalu merasa cukup, kita tidak akan sibuk mengejar dunia. Tapi kalau kita selalu merasa kurang, dunia tidak akan pernah cukup untuk kita." Gus Ikdam termenung. Ia ingat bagaimana Rasulullah selalu bersyukur atas apapun yang ada. Beliau tidak mengeluh meskipun makan hanya dengan kurma dan air, tidak merasa kekurangan meskipun rumahnya sederhana. Ia sadar bahwa dirinya harus lebih banyak bersyukur dan menerima dengan lapang dada segala yang telah Allah berikan. Gus Jafar lalu melanjutkan, "Setiap kali kita tergoda oleh dunia, ingatlah bagaimana Rasulullah hidup. Ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Kita bisa memiliki rumah megah, kendaraan mewah, tapi akhirnya yang kita bawa ke kubur hanya kain kafan. Jadi, buat apa kita terlalu mengejar dunia kalau akhirnya kita akan meninggalkannya?" Gus Ikdam menarik napas dalam. Ia tahu, sejak hari ini, ia harus mulai membiasakan dirinya untuk lebih sederhana, tidak hanya dalam materi, tetapi juga dalam sikap dan hati. Malam itu, Gus Ikdam merasa mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Ia memang tidak akan bisa menjadi seperti Rasulullah, tetapi setidaknya ia bisa berusaha meneladaninya. Ia ingin menjalani hidup dengan lebih ikhlas, lebih sederhana, dan lebih fokus pada akhirat. Dengan tekad baru yang tumbuh di hatinya, ia merasa lebih siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, bukan sebagai seorang dai yang hanya berbicara, tetapi sebagai seorang hamba yang benar-benar berusaha meneladani Rasulullah. Sejak percakapannya dengan Gus Jafar, Gus Ikdam mulai berusaha mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia lebih sering merenungi setiap langkahnya, berusaha agar hatinya tetap berada dalam kesederhanaan. Namun, di tengah usahanya itu, ia menyadari bahwa dunia tidak akan pernah berhenti menggoda. Suatu hari, seorang tamu dari kota datang menemui Gus Ikdam. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang telah lama mengenal Gus Ikdam dan ingin menyumbangkan sejumlah besar uang untuk pesantren. "Gus, ini sedikit rezeki dari saya. Gunakanlah untuk pesantren atau kebutuhan pribadi Gus Ikdam," ujar pria itu sambil menyerahkan amplop tebal. Gus Ikdam menerima amplop itu dengan senyum tipis. Di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa uang ini bisa membantunya memperbaiki fasilitas pesantren. Namun, di sisi lain, ia juga sadar bahwa harta bisa menjadi ujian bagi hati. Ia pernah melihat banyak orang yang awalnya sederhana, tapi kemudian berubah ketika terbiasa dengan kemewahan. Gus Ikdam tidak langsung mengambil keputusan. Malam harinya, ia menemui Gus Jafar dan menceritakan perihal sumbangan tersebut. Gus, bagaimana caranya agar kita tidak tergoda oleh dunia? Meskipun dunia itu datang dengan cara yang halal, tanyanya dengan wajah serius. Gus Jafar tersenyum bijak. Gus, dunia memang bisa menjadi jalan menuju kebaikan, tapi bisa juga menjadi jebakan. Rasulullah tidak menolak harta, tapi beliau tidak membiarkan harta menguasai hatinya. Kalau kita menerima sesuatu, gunakanlah itu hanya sebagai alat untuk kebaikan, bukan sebagai sumber kebanggaan. Gus Ikdam mengangguk. Ia mulai memahami bahwa dunia bukan untuk dihindari, tetapi harus dikendalikan. Ia pun memutuskan untuk menerima sumbangan itu, namun tidak menggunakan sedikit pun untuk kepentingan pribadinya. Ia mendistribusikan seluruhnya untuk pembangunan pesantren, membantu santri yatim, dan kebutuhan fakir miskin. Beberapa hari kemudian, pengusaha yang memberikan sumbangan itu kembali menemui Gus Ikdam. Gus, kenapa tidak menyisakan sedikit untuk diri sendiri? Bukankah Gus juga butuh kenyamanan? Tanyanya dengan heran. Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, saya sudah cukup dengan apa yang Allah berikan. Kenyamanan bukan berasal dari harta, tapi dari hati yang merasa cukup. Mendengar jawaban itu, pengusaha tersebut terdiam. Ia datang dengan niat membantu, tetapi justru pulang dengan membawa pelajaran berharga. Ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu mengejar dunia, tanpa pernah bertanya apakah hatinya benar-benar merasa cukup. Malam itu, Gus Ikdam merasa lega. Ia berhasil melewati salah satu ujian terbesar dalam hidupnya, ujian dari dunia yang datang dengan cara yang tidak disangka. Ia semakin yakin bahwa kesederhanaan bukan berarti menolak dunia, tetapi memastikan bahwa dunia tidak menguasai hati. Pagi itu, suasana pesantren terasa lebih hidup. Para santri bekerja bakti membangun beberapa fasilitas baru menggunakan sumbangan yang diterima Gus Ikdam. Meskipun ia tidak mengambil sedikit pun untuk kepentingan pribadi, hatinya justru merasa lebih tenang. Namun, di tengah suasana tersebut, ada satu pertanyaan yang muncul di dalam dirinya. Apakah ia sudah benar-benar ikhlas? Saat malam tiba, Gus Ikdam kembali menemui Gus Jafar. Gus, aku sudah mencoba untuk tidak terikat pada harta, tetapi di dalam hati ini masih ada sedikit perasaan bangga karena telah berbuat baik. Apakah itu berarti aku belum benar-benar ikhlas? Tanyanya dengan suara lirih. Gus Jafar tersenyum, lalu menjawab, Gus, manusia memang sulit lepas dari rasa ingin dihargai. Bahkan ketika kita memberi, seringkali kita berharap mendapatkan ucapan terima kasih atau sekadar pengakuan. Tapi ikhlas itu bukan tentang menghilangkan perasaan tersebut sepenuhnya, melainkan bagaimana kita terus berusaha meluruskannya. Gus Ikdam terdiam. Ia menyadari bahwa terkadang ia masih ingin orang-orang tahu bahwa ia telah berbuat baik. Padahal, Rasulullah mengajarkan bahwa amal yang paling mulia adalah yang dilakukan secara tersembunyi, tanpa mengharap balasan dari siapapun, kecuali dari Allah. Gus Jafar melanjutkan, jika engkau memberi, berikanlah seperti seorang hamba yang hanya ingin mencari ridha Tuhannya. Sebab, semakin kita berharap pada manusia, semakin jauh kita dari keikhlasan. Gus Ikdam mengangguk pelan. Sejak saat itu, ia mulai belajar untuk memberi tanpa meninggalkan jejak. Ia tidak ingin namanya disebut-sebut dalam setiap pembangunan pesantren, tidak ingin orang-orang tahu dari mana bantuan itu berasal. Ia hanya ingin semua kebaikan itu menjadi rahasia antara dirinya dan Allah. Beberapa waktu kemudian, seorang santri datang kepadanya dan berkata, Gus, terima kasih karena telah membangun asrama baru untuk kami. Kami sangat bersyukur. Gus Ikdam hanya tersenyum dan menjawab, jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah kepada Allah, karena semua ini berasal darinya. Malam itu, Gus Ikdam merasa lebih damai. Ia semakin memahami bahwa keikhlasan bukan tentang menghilangkan perasaan ingin dihargai, tetapi tentang bagaimana ia terus berusaha agar hatinya hanya berharap pada Allah. Dan dalam perjalanan menuju keikhlasan itu, ia semakin merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun, kebahagiaan karena merasa cukup dengan ridha Allah semata. Malam itu, Gus Ikdam kembali duduk bersama Gus Jafar di serambi pesantren.
Percakapan yang telah mereka lalui selama beberapa waktu ini telah mengubah banyak hal dalam hidup Gus Ikdam. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya. Gus, aku sudah berusaha menjalani hidup sederhana, berusaha ikhlas, dan tidak menggantungkan hati pada dunia. Tapi terkadang, aku masih merasa goyah. Bagaimana caranya agar hati ini benar-benar teguh dalam menjalankan ajaran Rasulullah? Tanya Gus Ikdam dengan wajah penuh harap. Gus Jafar menatapnya dengan lembut, lalu berkata, Gus, jangan pernah merasa bahwa kita sudah mencapai kesempurnaan dalam meniru Rasulullah. Kita ini manusia biasa, penuh hilaf dan kelemahan. Yang terpenting bukanlah menjadi sempurna, tetapi terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Gus Ikdam terdiam. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah tentang mencapai titik akhir, tetapi tentang bagaimana ia terus melangkah meskipun kadang terjatuh. Gus Jafar melanjutkan, ada 3 hal yang harus selalu kau ingat. Pertama, jangan pernah merasa cukup dalam mencari ilmu. Kesederhanaan bukan berarti berhenti belajar. Justru kita harus terus menambah ilmu agar tidak terjebak dalam kesederhanaan yang salah. Kedua, selalu jaga niat. Dan ketiga, jangan lelah dalam berbuat baik, meskipun dunia tidak selalu membalas dengan kebaikan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Gus Ikdam. Ia paham bahwa menjalani hidup sederhana bukan sekadar perkara meninggalkan dunia, tetapi juga tentang bagaimana hati tetap bersih dalam menjalani kehidupan. Sebelum beranjak pergi, Gus Jafar menepuk bahu Gus Ikdam dan berkata, jangan takut dengan dunia, Gus. Pegang dunia di tanganmu, tapi jangan biarkan ia masuk ke dalam hatimu. Jika dunia ada di tangan, kita bisa menggunakannya untuk kebaikan. Tapi jika dunia sudah masuk ke hati, kita akan menjadi budaknya. Gus Ikdam tersenyum. Malam itu, ia merasa mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Ia tidak perlu menjadi seperti Rasulullah, karena Rasulullah adalah manusia pilihan. Namun, ia bisa berusaha untuk meneladani beliau, sedikit demi sedikit, dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Ketika Gus Jafar pergi meninggalkan Serambi, Gus Ikdam menatap langit. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa hidup sederhana bukan tentang apa yang ia tinggalkan, tetapi tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan hati yang selalu mengarah kepada Allah.